Oke, halo teman-teman semua. Ini adalah video perdana saya buat bikin semacam obrolan santai tentang musik tentunya, karena saya dan tamu kita yang istimewa ini adalah seorang akademisi atau dosen musik. Nah, kita sebetulnya nggak mau terjebak pada obrolan-obrolan yang berat ya, tapi yang ringan supaya harapannya teman-teman yang nonton video ini, baik itu rekan-rekan mahasiswa maupun dosen atau praktisi musik, itu mendapatkan poinnya aja gitu ya. Jadi basically sih kita pengennya ngobrol santai aja ya. Jadi supaya nggak berlama-lama lagi, saya langsung sapa aja teman saya ini, Bro Prisma. Halo Bro. Halo, gimana Bro? Jangan terlalu tegang Bro, santai Bro. Iya. Bro Prisma ini tegang ya. Karena kita ini udah kebiasaan di kelas ya. Jadi apa ya, bawaannya tuh selalu tegang gitu, selalu serius gitu kan. Selalu galak gitu, padahal kan kenyataannya kan kita ini kan sangat pinky boy ya. Pinky boy dan friendly. Oke. Nah, Bro, boleh diceritain Bro, kemarin kalau nggak salah baru ngerilis apa tuh, album ya? Oh iya. Boleh ceritain sedikit sebelum kita mulai nanti ngobrol ke topik selanjutnya nih. Ya, kebetulan mungkin selain aktivitas sehari-hari di kampus, ya di luar kampus ada inilah sedikit apa ya, aktivitas bermusik lah supaya nggak stuck amat gitu bermusiknya gitu ya. Jadi di luar saya ada band tapi agak kenceng sih, metal gitu. Metalnya mungkin lebih ke apa ya, arah-arahnya seperti Lamb of God dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kebetulan kemarin kami sih baru rilis single band. Dan baru rilis single. Dan juga mungkin official music video kayak gitu di YouTube. Boleh dikasih tahu teman-teman supaya nonton dikunjungi dan juga dengerin lewat platform streaming. Jadi bandnya namanya Wisdom Teeth Disorder, judul singlenya Reintegration. Jadi sudah bisa didengerin di platform musik, dan juga official music videonya bisa dicek di YouTube. Bahkan kita ada TikToknya juga. Ya di situlah. Jadi ya untuk ajang ini aja sih mungkin. Berkarya, meskipun ya berkarya kan macam-macam ya, bisa di genre apapun lah ya. Mungkin passion saya mungkin lebih ke situ ya. Kebetulan ada teman-teman yang bisa mengakomodir ataupun apa ya, menemani saya untuk berkarya di genre tersebut gitu. Oke, berarti basically genrenya metal ya Bro ya? Metal genrenya, cuma metal banyak sub-subnya ya. Kalau gue nggak perlu nanya lah kenapa lu milih genre metal, karena itu kan selera ya, preferensi gitu. Tiap orang kan boleh punya preferensi musiknya masing-masing kan ya. Tapi kalau boleh supaya ini di-share supaya lebih kelihatan akademis ya, atau mungkin lebih kedengeran lebih reasonable begitu. Kira-kira apa sih hal-hal yang perlu orang tahu ketika dia itu bermain musik metal? Dan mungkin sebagian orang kan selama ini kan ngelihat musik metal itu kan musik yang kencang, keras gitu. Tapi mungkin lu sebagai seorang praktisi musik keras, musik rock begitu, mungkin ngelihat ada bagian-bagian atau poin-poin atau wilayah-wilayah yang sebetulnya metal tuh asiknya di sini loh gitu loh. Lu bakal bisa ngedapetin apa, katakanlah itu experience atau apapun itu, kalau lu mainin musik genre ini gitu. Mungkin lu ada pandangan-pandangan tertentu nggak tentang? Iya, pertama yang pasti kalau metal tuh lebih gimana ya, kita sebagai si pemainnya gitu ya, artinya bisa mengeluarkan energi yang lebih mungkin kalau. Bisa dijelasin nggak kenapa lu milih genre metal? Kalau milih genre metal sebenarnya apa ya, awalnya kan main rock dan ngelihat metal ini lebih dinamis gitu. Kalau rock kan mungkin ya secara subnya juga banyak ya, ada progressive rock, ada apa, awal-awal mungkin main di progressive rock, cuman ya mungkin bisa lebih apa ya, lebih liar lagi untuk bikin riff dan lain sebagainya mungkin kayak gitu ya. Karena emang kan sebenarnya kalau kita merujuk ke apa ya, riff metal itu juga dulu J.S. Bach juga kan filler bassnya udah bassnya metal banget lah kayaknya gitu. Walaupun dibilang metal banget sih enggak ya, cuman maksudnya ada beberapa yang wah ini kalau di
tambahin distorsi dan lain sebagainya, mungkin jadi riff yang menarik dan sebagainya. Dan juga di metal itu ada namanya breakdown ya, jadi ya abis kenceng-kenceng tiba-tiba ada breakdown, kayaknya ya itu tadi lebih dinamis gitu. Dinamikanya ya. Dinamikanya Jadi lebih apa ya? Bagi orang-orang yang suka genre musik keras itu lebih menantang aja. Lebih ya? menantang, dan juga crowd-nya beda gitu saat di stage gitu kan. Saat kita main ngelihat orang bergerak dan lain sebagainya, kayaknya kita juga headbanging dan sebagainya lebih gimana ya, lebih energi lebih nikmat positif gitu. buat kita yang main. Buat kita yang main beda lebih, dengan genre musik lain mungkin ya, yang istilahnya duduk manis gitu ya, Nah, tepuk tangannya kadang di akhir acara. Gitu. Kalau main rock juga kan mungkin ya sekedar ini aja, mungkin headbang aja ya. Tapi kalau main metal kayaknya lebih ini aja, kayaknya lebih padat dan gitu ya. lebih padat, gerakannya, dan lebih terus riffnya, terus rhythm section, melodi dan sebagainya kan lebih kaya aja. ya gitu. Jadi untuk riffnya, tapi juga metalnya juga lebih ke yang ini sih. Metal kan banyak sub-subnya lagi ya. Metalnya lebih ke riff yang masih jelas gitu loh. Yang kan ada yang altered picking terus gitu kan. Ya kalau kita sih lebih suka yang riffnya masih jelas gitu. Yang masih kebaca, melodinya tuh masih ketangkep lah. Iya, kalau kita gitu. ngulik itu masih ketahuan ya, ini nada ini iya, gitu ya. Juga mungkin kalau untuk ngebedah dari scale-nya, mungkin kita banyak main Phrygian dan lain sebagainya gitu kan, untuk buat riff dan juga melodinya. Jadi ya gitu sih, dan lebih kencang aja gitu. Nah, gimana untuk orang yang istilahnya dia baru akan terjun di dunia metal nih, atau dunia musik keras lah begitu. Kira-kira apa yang bisa lu share nih kira-kira untuk orang-orang seperti itu? Ya mungkin pertama harus banyakin referensi. Setelah banyakin referensi, harus punya kecirian sendiri gitu. Jadi karakteristik sendiri. Jadi biasanya nih kayak yang orang biasa bawain Lamb of God ataupun apa, saat dia buat band ke Lamb of God-an ataupun ke band-band tertentu yang lainnya lah gitu kira-kira ya. Jadi kalau bisa sih kan banyak banget sih genre metal yang ataupun band metal yang mainin genre-genre metal itu. Kalau bisa ya itu untuk referensi, tapi saat bikin band, bikin musik sendiri, kalau bisa udah ketebak tuh lo yang main gitu. Kira-kira karakteristik. Jadi istilahnya mengimitasi itu boleh-boleh saja ya, mengamati, meniru, tapi kemudian ATM, juga harus ATM, ya. Memodifikasi ya gitu ya. Jadi jangan kelamaan di menirunya ya. Nah, kalau menirunya nanti nggak punya ciri khas, karakter, dan kalau kita nggak punya ciri khas atau karakter, gampang ditinggalin gitu. Jadi gitu. Karakter yang mahal sih ya. Iya, karakter itu mahal dalam musiknya. Jadi ini bisa relevan untuk konteks apapun ya, bukan hanya genre musik ya. Betul. Artinya ketika kita berkarya, ketika kita memiliki karakter, memiliki gaya atau style, mungkin pengalaman kita dibangun dari kita hasil meniru banyak karya referensi ya. Tapi ada saatnya kita harus keluar dari situ untuk membuat style kita sendiri ya. Mungkin hasil dari elaborasi berbagai macam referensi yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun gitu ya. Betul. Kayak kita nulis juga kan butuh landasan teori, ada beberapa ini atau penelitian terdahulu untuk menunjang hasil riset kita gitu ya. Tentu hasil riset kita ya orisinal, tapi ada landasannya sebelumnya gitu, kira-kira ya. Jadi ya bisa dibawa ke manapun aspek gitu ya. Menarik ya. Jadi banyak hal sebetulnya bisa kita diskusiin tentang musik metal sambil diminum, bro. Air hitam, kopi. Sekarang gini, kita kan baru melewati masa-masa kritis ya, COVID-19. Betul. Yang mana banyak hal lah yang istilahnya terbatas, termasuk juga praktik pertunjukan musik. Semua jenis musik, bukan hanya metal gitu. Apalagi metal yang istilahnya membutuhkan ruang yang lebih dari genre musik lain untuk misalkan bergerak ya kan, dan lain-lain sebagainya, untuk mengekspresikan diri lah. Ada pasti juga beberapa band yang tetap eksis ya kan, saat pandemi, tentu dengan menyesuaikan keadaan ya, misalkan melakukan konser dengan cara remote ya, menggunakan live streaming dan sebagainya, which is pasti ada experience yang berbeda gitu ya. Tetap ya, kita tetap nggak bisa menggantikan experience ketika kita nonton musik secara live atau in person gitu.
Nah, lu punya pandangan nggak tentang istilahnya dari transisi pandemi ke sekarang sudah mulai luring lagi orang beraktivitas termasuk dalam mempertunjukkan musik, termasuk metal. Lu punya pandangan-pandangan nggak tentang itu gitu loh? Yang menjadi catatan lu lah sebagai seorang pemusik. Yang pertama pasti kalau nonton live langsung di panggung gitu ya, apalagi musik-musik keras gitu kan, dari soundnya langsung keterima kuping, terus juga hentakan drum yang langsung nyesek di dada, kayaknya emang beda banget gitu ya timbang kita nonton live streaming dari YouTube dan sebagainya. Experience-nya itu yang mahal mungkin ya, experience-nya, liveness-nya ya, atau apa ya, ya untungnya sih sekarang sudah melewati fase-fase itu, meskipun ada habit-habit yang masih yang masih belum hilang-hilang amat dari pandemi kemarin ya. Masalah mungkin tapi ada sisi positifnya juga dari kemarin itu. Jadi banyak tempat kita untuk merilis seperti single dan lain sebagainya. Lebih banyak digunakan untuk berkarya. Okay. Ruang-ruang itu juga bisa kita gunakan, masih bisa tetap kita gunakan dan kita manfaatkan dari aspek positifnya gitu ya. Dari imbas kemarin itu kan, jadi orang kalau udah terjepit ataupun tersudut biasanya lebih kreatif ya. Lebih kreatif, betul. Lagi gimana nih caranya supaya survive dan lain sebagainya, mereka buat platform dan lain sebagainya, ataupun cara untuk mempublikasikan karya dan sebagainya. Nah, itu habit yang positif yang masih bisa kita gunakan sampai sekarang. Tapi kalau untuk di pertunjukannya sendiri, ya sekarang ini di Lampung khususnya ya udah banyak banget event-event kayak kemarin di Ring Sewu tuh ada pesta gelap, terus juga ada keras di Bandar Lampung, di Metro ada skena-skenanya, di Lampung Timur tuh nanti ada noise party in the beach atau apalah gitu namanya. Terus kita juga kemarin ada November Rock. Jadi di tiap kabupaten kota pun sekarang tuh sudah mulai timbul lagi gitu ya, ataupun event-event ataupun gigs seperti itu, khususnya untuk musik-musik keras ini udah mulai nongol lagi gitu. Dan untuk media promosi event tersebut ya itu mungkin banyak lah ya, bisa dimanapun yang mungkin masih mendapatkan dampak dari ataupun habit dari pas waktu corona kemarin itu ya, seperti itu. Oke, mantap. Nah, kalau lu kan bisa dibilang mengalami fase-fase ya dalam belajar musik. Karena kan ya bisa dibilang kita ini kan generasi 90-an lah ya. 90-an yang besar di generasi itu mengalami belajar musik menggunakan majalah musik, menggunakan buku-buku, internet belum ada. Termasuk juga aktivitas bermusik, festival dan segala macam itu belum mendukung ruang-ruang digital atau virtualisasi. Itu kan pasti berdampak kepada cara kita melihat perkembangan musik terutama dalam genre metal ini kan. Nah, menurut lu yang apa sih perbedaan yang paling signifikan yang lu tangkap gitu ya ketika lu mendengar musik metal 20 tahun atau 15 tahun ke belakang dengan sekarang gitu, dengan era yang sudah ada lengkap dengan berbagai informasi, media dan sebagainya gitu. Apa sih? Mungkin itu berkaitan dengan teknik kah? Mungkin itu berkaitan dengan mindset atau sebagainya. Mungkin lu punya sudut pandang atau catatan tentang itu. Ya, kalau belajar dari istilahnya ataupun melihat perkembangan musikalnya, tentu ini juga mungkin ditunjang dari media informasi yang semakin luas, semakin mudah diakses dan sebagainya. Itu juga berimplikasi pada perkembangan musik metal itu sendiri. Kalau gue lihat dari kalau gue dulu masih belajar kayak lick dari kaset ataupun belajar dari CD tutorial gitar kayak Igui dan lain sebagainya itu. Kalau dulu mungkin ada beberapa teknik yang masih bisa diambil dari situ gitu ya, dari mungkin neoklasikalnya masih ada kadang untuk ngisi leadnya dan lain sebagainya bisa ngambil dari situ. Cuma kalau ngelihat perkembangan yang sekarang, orang bisa lebih explore lagi
Dan juga yaitu karena kita mudah mengakses media informasi dan sebagainya, eksplorasi orang tadi mempengaruhi juga sama gaya bermain musik kita gitu ya. Dan juga kalau untuk hal yang paling mempengaruhi pasti sound okay. Sound itu kalau metal zaman dulu kayak Slayer dan sebagainya tentu kan ya Slayer, terus ada apalagi Pantera dan sebagainya itu kan istilahnya bapak-bapak metal yang metal old school-nya ya. Ada beberapa mungkin riff yang masih bisa menjadi referensi tapi dikembangkan kembali dalam bentuk yang baru dengan sound yang tentunya lebih kaya lagi. Apalagi sekarang plugin sound juga untuk kita recording dan sebagainya, bahkan bisa milih gitar sendiri kan. Iya, betul. Milih gitar sendiri, mau pakai ampli apa gitu. Simulator ya, ampli simulator ya. Itu juga mempengaruhi hasil karyanya juga tentunya. Iya, karena gue melihat juga ada beberapa hal menarik juga tadi gue catat dari lu juga ya. Terutama berkaitan dengan pengembangan sound dan teknik itu tadi. Iya. Sekarang ya gue juga senang metal ya, walaupun nggak banyak berkecimpung di situ. Gue senang mendengarkan musik seperti itu. Tapi gue melihat sekarang perkembangannya jauh lebih liar lagi dan tanda kutip ya. Iya, betul. Artinya ada teknik-teknik yang mungkin 10 tahun ke belakang tuh belum ada, ya kan? Betul. Yang mungkin diambilnya juga bukan dari metal itu sendiri, mungkin dari jazz, mungkin dari teknik genre lain yang akhirnya digunakan dalam musik metal, ya nggak kayak gitu? Iya betul. Jadi ada beberapa mungkin kayak dari kayak mungkin di musik sekarang tuh namanya gen ya, gen metal itu ya. Jadi itu juga beberapa modes yang digunakan tuh berasal dari jazz, cuma mungkin pengembangannya menggunakan sound dan lain sebagainya menjadi sebuah genre baru malah gitu kan. Gen metal itu tadi kan. Jadi subgenre baru. Subgenre baru. Mungkin ada gitar-gitar plate rock yang kayak Polypia dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya kalau ngeliat leadnya itu mungkin jazz banget ya harusnya gitu. Iya, padahal kalau kita bandingin dengan 10 tahun ke belakang, ini belum ada pola-pola permainan kayak gini kan. Iya, gitu. betul. Dan juga mungkin eksplorasi gitar yang mungkin awal-awalnya kalau musik metal udah pasti senarnya 6 deh gitu. Ya, sekarang lebih gila lagi. Senar 7, senar 8 sampai 12 lah. Iya, makanya tuningnya juga aneh-aneh sekarang kan. Sekarang juga setemannya kan. Mungkin gitarnya juga udah multi scale dan sebagainya, jadi lebih kaya lagi. Orang tuh intinya explore terus gimana caranya biar musik tertentu itu berkembang dan juga ya itu nggak ngebosenin. Iya, ada nilai kebaruan lah ya. Ada nilai kebaruan, bahkan gaya bernyanyinya pun kalau dulu mungkin growl sama scream aja kali ya. Kalau sekarang ada pick squeal segala macam udah banyak sekali gitu. Artinya gue menangkap ada hal menarik di sini. Yang tadi berkaitan dengan perkembangan kemunculan sound, teknik-teknik baru gitu. Artinya sebetulnya itu kan berawal dari keterbukaan kita ya sebagai seorang musisi ya. Artinya bisa saja seorang musisi metal itu mengadopsi atau mengadaptasi teknik-teknik yang ada dalam musik lain ya. Musik jazz, musik rock and roll, blues gitu. Jadi poinnya adalah kita nggak boleh tertutup ya. Sama satu genre musik ya. Betul. Kita boleh punya selera, tetapi harus terbuka untuk semua subgenre ya. Supaya itu tadi teknik kita kaya gitu. Bisa saja mungkin di satu musik kita tuh sudah stuck tekniknya, sehingga mungkin kita perlu mengadopsi teknik-teknik lain ya. Kayak gitu nggak? Iya tentu kalau kita ngelihat metal yang dulu juga mungkin kalau istilah polymetric itu juga mungkin saat itu belum begitu ini ya. Kalau sekarang mungkin di metal yang sekarang juga karena terbukanya mindset kita umum ditemui gitu. Jadi dan juga leadnya mungkin kalau dulu mungkin ya minor harmonic terus atau pentatonic dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin pengembangan modes-nya lebih gila lagi gitu, lebih kaya lagi, sehingga ya itu tadi mempengaruhi juga riff metalnya itu tadi gitu kan. Jadi apalagi kalau kita dengerin gen itu ya kayaknya apa nih gitu musik-musik yang bener-bener wah gila gitu. Iya, oke. Nah, gue penasaran. Mikir gitu. Iya, oke. Gue penasaran nih. Setiap musisi itu kan pasti punya influence ya. Artinya kayak gue dulu pertama dengerin musik metal itu ya paling pertama itu jelas Dream Theater ya, progressive metal. Kemudian gue mencari yang lain-lainnya begitu loh. Artinya kan ada sebuah titik balik ya. Ada titik balik bahwa kita bisa senang satu genre musik itu karena
bandnya Ya. atau karena pola permainan gitarisnya atau siapanya. Nah kalau lu sendiri apa yang membuat lu bisa senang dan cinta sama musik metal itu? Kira-kira peristiwa atau momen apa? Yang pertama mungkin kalau awal-awal tuh dengerin Dream Theater lah pasti ya. Dream Theater untuk gitarisnya mungkin kita beberapa riff-riffnya Petrucci dan sebagainya itu sangat menarik. Terus juga bahkan Dream Theater juga yang dari prog metal, sempat dia main prog metal dan sebagainya, itu juga yang makin kenceng makin asik nih kayaknya gitu kan. Terus juga lingkup teman-teman juga dulu saat kuliah juga udah dengerin Lamb of God, terus juga beberapa band-band metal yang dari luar ya. Kemudian mungkin kalau di kitanya ada Burger Kill dan sebagainya. Mungkin ya pengaruh lingkungan pergaulan juga waktu di Bandung dengan teman-teman yang mungkin mainin musik itu, jadi tertarik dari situ gitu. Jadi saat main ya itu lebih lebih kencang, lebih asik nih kayaknya gitu. Kayak gitu. Kemudian juga makin kesini makin banyak referensi, makin banyak yang didengar, ya makin ajak aja, yaudah metal aja deh gitu. Karena ternyata ya metal itu nggak sekedar orang jerit-jerit diiringin gitar, nggak juga sih sebenarnya kalau kita kupas lebih dalam, nggak juga, itu banyak tekniknya gitu. Untuk nyanyinya pun mungkin sekilas kalau untuk orang awam mungkin jerit-jerit doang gitu. Itu liriknya mana, nggak harus apalin lirik juga bisa, padahal nggak gitu, banyak tekniknya gitu kan, macam-macam tekniknya. Apalagi mungkin sekarang ada band Lorna Shore ya kalau nggak salah, itu juga teknik vokalnya gila-gila gitu. Jadi artinya dia nyanyi biasa pun masih oke gitu, tanpa merusak pita suara gitu. Artinya kan kalau tekniknya asal-asalan tentu bisa menyebabkan cedera pita suara dan sebagainya gitu. Ya, nah kita tarik isunya ke persoalan yang lebih umum ya, boleh ya. Jadi tentang eksistensi musisi sekarang. Tetap mungkin bisa dikaitkan lagi dengan genre metal tadi ya. Misalkan begini, ketika kita hidup di era sekarang dengan berbagai keterbukaan akses informasi, akses ilmu, pengetahuan dan sebagainya, kita bisa kan mengakses berbagai pengetahuan itu. Contohnya misalkan kita ingin belajar lick jazz atau metal gitu kan, kita tinggal buka YouTube atau platform lain gitu ya. Tetapi ada hal yang mungkin tidak bisa digantikan, ya kan? Yang tidak bisa digantikan yaitu adalah konsep, mungkin tadi lu sudah bahas juga liveness ya. Bagaimana kehadiran kita, eksistensi kita gitu di dunia nyata ini masih sangat dibutuhkan loh gitu. Artinya kalau kita belajar musik gitu kan agak sulit kan kalau kita misalkan face to face begini belajar walaupun berdua tapi menggunakan Zoom kan agak sulit ya. Sulit. Tapi harus ada semacam negosiasi supaya kita tetap bisa terhubung secara fisik gitu loh. Nah, lu ngelihat sekarang isunya apakah digitalisasi itu sifatnya menunjang untuk eksistensi kita di dunia musik, ataukah malah kedepannya kita memang akan banyak hidup di dunia itu gitu. Itu gimana lu pandangan lu tentang isu seperti itu? Ya, kalau untuk itu mau nggak mau kita ngikutin zaman gimana ya. Masalah digitalisasi dan sebagainya, tentu referensi juga kita bisa lebih banyak, itu bisa lebih mudah mengakses dan lain sebagainya. Mau nggak mau itu kita harus ngikuti itu gitu ya. Terus juga masalah gaya belajar itu banyak juga kok yang berhasil dengan metode itu gitu ya. Metode hanya lihat dari internet dan sebagainya, dari YouTube tutorial dan sebagainya. Mungkin hal itu juga ya sebenarnya mungkin bisa dijadikan bahan kekhawatiran kita ya. Jadi peran guru itu mungkin nantinya akan sedikit-sedikit terkikis, berkurang. Gitu. Jadi mungkin guru itu hanya fasilitator aja, yang mungkin mengarahkan nanti lu kalau butuh ini referensinya ini. Nanti tentu guru juga harus punya wawasan yang luas tentang itu gitu ya, tentang referensi bahan belajar dan sebagainya. Karena emang mau nggak mau zamannya udah begitu, kayaknya guru juga kedepannya, guru musik lah apapun itu ya, tentu harus bisa mengarahkan
nggak bisa satu-satunya sumber informasi aja gitu ya. Jadi untuk belajar bermusiknya pun ya mungkin akan mau nggak mau terpengaruh dengan perkembangan zaman itu tadi gitu ya. Jadi teknologi itu mempengaruhi perkembangan musik perkembangan musik tentunya ke depannya. Ya? Oke. Nah, sekarang juga kan banyak nih munculnya, ini bahasa gua musisi kamar ya. Musisi kamar yang mungkin sebelum era pandemi juga sudah mulai ada karena perkembangan media sosial. Dia lebih cenderung banyak eksis di Instagramnya, di TikToknya ketimbang tampil di depan umum gitu ya. Itu istilah gua lah ya, musisi kamar gitu. Belum tentu ketika dia main di depan panggung secara live akan sebagus ketika dia ngerekam di media sosialnya gitu. Nah, seberapa penting sih keterlibatan kita di dalam konsep liveness gitu, maksudnya dengan dunia nyata dalam konteks konser atau pertunjukan gitu. Itu satu. Terus kedua, gimana kita memposisikan diri nih, karena kan musisi ini kan dihadapkan pada banyak pilihan bro, pada banyak hal. Satu, dia harus latihan berjam-jam supaya teknik harus terasa kan, tapi di sisi lain dia juga harus terhubung sama seniman lain supaya orang tahu kemampuan dia gitu. Dia juga harus bisa menampilkan penampilannya supaya dia bisa ngetes mental dia kalau main di depan umum gitu. Jadi banyak hal gitu loh yang melingkupi kehidupan seorang musisi atau orang yang gemar bermain musik gitu. Nah, tanggapan lu tentang itu? Iya, gimana ya, kalau yang gue lihat sih kalau musisi kamar ya, ini mohon maaf kalau misalnya nanti agak gimana, ini kan asumsi aja. Ya, kan? asumsi bebas aja. Dong, bebas berpendapat. Jadi yang gue lihat tentu experience-nya dia dalam belajar musik dan memproduce karya itu tentu berbeda dengan orang yang tetap aktif manggung dan sebagainya sambil berkarya. Tentu outputnya beda aja gitu rasanya. Karena butuh pengetahuan juga cara main di panggung seperti apa, cara berinteraksi dengan penonton seperti apa, itu beda banget kalau emang kita biasa berkarya di kamar aja, terus juga mungkin ya karyanya mungkin oke lah, bisa bagus dan lain sebagainya. Tentu itu gimana si musisi tersebut ya berlatih dan lain sebagainya, menghasilkan karya dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau dia nggak mungkin jarang manggung atau beda banget. Jadi perlulah gitu Kayaknya kemarin tuh sempat ini juga ya, cukup rame juga. Penyanyi yang mengcover lagu orang itu malah lebih bagus daripada penyanyi aslinya. Daripada aslinya gitu. Lebih naik, lebih viral. Lebih viral karena orang-orang yang mengcover si lagu tersebut gitu. Mungkin itu juga pengaruh ini juga karena jam terbang manggungnya enggak terlalu banyak ataupun kebanyakan ya itu aja. Sekarang teknologi banyak banget kan, banyak banget, kurang fals dikit bisa pakai autotune dan lain sebagainya. Terus juga ya karyanya bagus tapi saat pembuktiannya ya di panggung gitu. Panggung ya. Pembuktiannya. Jadi tetap ya teknologi itu enggak ada menggantikan plus minusnya lah ya. Enggak menggantikan peran fungsi kemampuan motorik kita dalam bergerak dalam dunia musik ya. Tapi dia hanya sebagai penunjang untuk akses informasi dan mendistribusikan musik kita aja ya. Bijak-bijak kita aja sih ngambil istilahnya pengaruh yang mananya gitu kan. Iya. Karena begini bro, yang menarik juga mungkin ada studinya juga ya. Gue lupa. Artinya dengan hadirnya sosial media ini kan merubah kebiasaan sebetulnya. Kebiasaan kita yang tadinya sebelum era sosial media orang lebih seneng manggung gitu. Artinya kita latihan musik, berjam-jam kita kursus, tujuannya kan kita pengen kesana, pengen manggung. Ya, betul. Kalau sekarang nih karena mungkin sosial media, orang tuh nggak lagi gua pengen manggung nih. Tapi yang penting gua udah punya karya, gua posting di Instagram. Mereka udah ngerasa cukup loh. Dan itu menurut gua itu masalah gitu. Tapi nggak tahu bagi sebagian orang mungkin ya kan udah dipublikasikan karyanya kan, maksudnya udah dipublish, orang bisa lihat gitu kan. Itu aja udah cukup buat gua gitu. Cuman yang gua permasalahkan adalah ketika terutama generasi sekarang dia ngerasa bahwa ketika karya itu sudah dipublish di sosial media, maka kerja dia udah selesai. Nah, itu mindset yang jadi udah dianggap ya udah, gue udah punya karya, udah gue buktikan dengan gue posting di media sosial, gue nggak perlu lagi menunjukkan eksistensi gue di dunia nyata gitu, di dalam panggung real stage gitu. Tanggapan lu tentang itu gimana?
Ya itu mungkin kembali lagi ke individunya masing-masing sih. Kalau dari asumsi gua itu mindset yang kurang tepat gitu. Menurut lo ya? Menurut gua karena emang apa ya, perlu pembuktian mungkin apa ya, masalah beneran lu main aslinya kayak gimana sih gitu kadang gitu kan. Bisa jadi itu mungkin pengaruh aplikasi editing aplikasi dan editing lain-lain banyak kan, banget gitu. soalnya sekarang kan. Makanya juga kalau ada ajang-ajang lomba itu yang sistemnya pakai video dan sebagainya, itu kan ada apa namanya semacam Berpotensi untuk teknis. ada cheating ya. Nah itu Untuk ada kecurangan kecurangan untuk itu gitu. Makanya di juknisnya itu nggak boleh diedit dan sebagainya tanpa, ya itulah makanya apa ya, menurut gue sih ya mungkin bagi sebagian orang yang sah-sah aja sih. Cuman kalau menurut gue ada yang kurang kalau lu nggak main live gitu. Kadang soundnya juga beda kok gitu. Ada beberapa yang saat kayaknya bagus banget gitu saat dia apa ya, kita lihat karyanya di YouTube atau di platform-platform, saat main ya gitu. Ya, Iya kan, di luar ekspektasi di luar kita ekspektasi gitu. kita Jadi loh kok gini. kalau di Instagramnya, di YouTube-nya perfect banget gitu, kayaknya bagus gitu kan. Iya. Karena itu tadi proses mentalnya beda. Ya. Kayak kita juga, ya kita punya kesamaan yang sama ya. Kayak jujur aja kita ini kalau ngomong di depan kamera lebih kaku. Nah itu. Iya kan? Betul. Lebih kaku kita Lebih ngomong kaku. depan kamera ketimbang kita ngomong live gitu. Kalau gua ngomong mungkin di depan puluhan atau ratusan orang, lu juga begitu. Lebih lancar mungkin ya. Tapi ketika kita di depan kamera rekam gitu, padahal istilahnya itu bisa di-delete lagi, bisa kita rekam lagi. Iya. Lebih gimana ya? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Macam-macam lah gitu kan. Jadi apa sebetulnya ini nih ya? Menuntut keperfeksionisan apa gimana? Enggak, maksudnya Kalau ada semacam apa ya? Yang mempengaruhi psikologi kita gitu menurut gua sih. Jadi sosial media itu mungkin orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang udah digital native gitu istilahnya kan. Dia lebih nggak canggung ketemu kamera gitu. Iya. Tapi kita yang mengalami proses transisi zaman sebelum banyak ada sosial media, itu masih kebawa-bawa, kebalikannya gitu kan. Kebalikannya. Nah, Iya kan? mereka saat live-nya mungkin nggak tahu lah ya gitu ya. Tapi saat depan kamera udah terbiasa. Iya, bahkan ngomong juga udah ngalir aja kayak air kan. Aja. Kalau kita ini masih apa ya, Bro? Iya, gitu masih mikir lah gitu ya. Artinya sebetulnya dampak media sosialnya luar biasa ya, merubah kebiasaan kita loh, dan mindset kita berpikir gitu. Artinya tadi kalau gue balikin ke fenomena tadi, ada musisi kamar, ada orang yang memang lebih merasa cukup untuk tampil di media sosial, which is itu nggak bisa kita anggap salah juga gitu kan, karena memang mungkin zamannya seperti itu. Tapi akan berbeda dengan orang yang mengalami multifase zaman yang dari sebelumnya gitu kan. Gitu kayak, ya. Kayak kita ngelihat musisi-musisi yang dulu ya, kalau mereka rekaman yang benar-benar udah matang dulu baru direkam gitu kan. Karena jadi, kan pita tuh kan mahal belinya kan. Mahal, dan mungkin kalau nggak salah cuma 3 kali timpah doang. Iya. Itu juga udah kualitasnya udah nggak oke Kalau udah lagi, dia harus beli pita baru lagi gitu iya. kan. Kalau sekarang kan mau ribuan kali salah bisa dihapus. Bisa diulang-ulang. Jadi banyak apa ya istilahnya dispensasi ya, banyak ya udah nanti ulang lagi atau jadi manja juga sih kayaknya. Terus iya, jadi manja kita jadi sebagai musisi ya. Jadi dimanjakan dengan itu. Sebenarnya kesini-sini sih kita diuntungkan juga sih sebenarnya ya. Cuma kalau mau idealisin banget sih harusnya kita matengin dulu baru rekam karyanya gitu kira-kira ya. Ya apa ya, kalau dibilang plus minus ya pasti ada lah dari perkembangan teknologi dan sebagainya itu. Nah, kalau kita sekarang bicara musik sebagai apa ya? Kita kategorikan lah ya. Kan ada istilah musik populer ya. Musik populer itu kan yang ya disebarkan melalui media massa gitu kan, terus didengerin banyak orang, ada peminatnya, sudah menjadi komoditas gitu kan, ciri-cirinya kan begitu. Musik metal tuh menurut tuh musik populer bukan? Kayaknya sekarang tuh masih segmented aja ya. Kalau populer itu kan yang apa ya, sudah apa ya, orang-orang banyak tuh udah terima, udah apa, maksudnya nggak yang menganggap itu sesuatu yang asing, nggak yang mengernyitkan dahinya atau apa gitu. Kalau musik metal ini kadang kelihat orang mosing dan sebagainya, waduh ini berantem, padahal nggak juga, emang gayanya begitu gitu kan. Jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan hal-hal itu, menganggap itu sah-sah saja, sudah populer dan sebagainya, ya mungkin bisa masuk dikategorisasikan ke dalam musik populer. Tapi kalau
kita bicara industrinya ini sebuah komoditas yang bisa kok laku gitu. Kira-kira gitu. Bukan cuma bisa, ada kok penikmatnya. besar. Di Bandung itu kan. Nah, iya, penikmatnya banyak peringkat kok. berapa dunia kan? Kalau nggak salah peringkat 4, peringkat 5 gitu. Komunitas metal iya, terbesar. Iya, di seluruh dunia. Keren tuh. Nah, ya, artinya komoditas yang potensi untuk dijualnya besar gitu betul. Ya kan kayak model Burger Kill juga kan sekarang kan penghasilannya kan bukan cuman dari manggung. Merchandise segala macam. Ya dari jual merchandise ya kan, dari jual ya pernak-perniknya lah. Pernak-perniknya itu artinya kan yang terus. bisa bikin ekosistem hidup, menghidupi banyak senimannya kan hal seperti itunya kan. Artinya kalau sudah banyak peminatnya gitu loh. Sebetulnya metal ya peminatnya cukup banyak di daerah tertentu ya. Contohnya misalkan kayak Bandung, Surabaya gitu ya. Nah, kalau gue ngelihat sudut pandang metal dari sudut pandang musik populer tadi, bro. Kan kalau di musik populer itu kan terkesan ya. Simple. Ada simplifikasi, dipermudah. Chordnya begini, kesini. Supaya orang bisa mengikuti lagu itu dengan mudah juga. Betul. Gitu kan. Dari tekniknya, progresi chordnya, dibikin seenak mungkin lah. Iya. Enak belum tentu bisa dimainin, tapi enak ada juga yang gampang dimainin gitu. Lagu-lagunya Noah kan enak dan gampang dimainin kan chordnya. Tapi lagu-lagunya Chris Patti atau mungkin ada band atau mungkin itu progresi chordnya juga lumayan ya. Kan itu enak loh gitu, kayak musik Korea gitu. Tapi ketika dikulik, nah ternyata kayak musik Dewa juga kan. Dewa di 19 itu kan ketika dikulik kan, wah bentar nih, chordnya ada chord miring nih, ada slash chord, substitusi chord yang harusnya itu tapi disubstitusikan sama chord yang lain. Betul, dan juga betul. ada jembatan-jembatan chord menuju chord yang akan dituju gitu ya. Nah, di musik metal ada nggak fenomena kayak gitu? Lu melihatnya? Kalau untuk musik metal itu ya sebenarnya kalau nge-riffnya ada juga sih beberapa yang dibilang sederhana. Apa bahasanya simplifikasi, menyederhanakan supaya si audiens atau penggemarnya nih bisa niruin gitu. Nah, gitu. Ada nggak kayak gitu ke arah sana? Ada sih beberapa, juga ada istilah ini ya, anekdot ya, mungkin joke sih ya. Katanya kalau lagu lu belum populer lagunya kalau belum di cover sama Via Valen gitu. Karena lagu-lagu pop di cover sama Via Valen udah pasti itu populer tuh. Iya. Indikatornya itu ya. Indikatornya itu lagu metal mau di cover Via Valen gimana caranya gitu. Nah, tapi kita untuk di band gua mungkin ya, di band gua itu ada lagu yang emang dibikin riffnya lebih mudah untuk supaya bisa diikutin si jadi orang-orang ada, kalau mau cover monggo gitu. Iya, ada semacam kesengajaan simplifikasinya ya. itu tadi, Iya, kesengajaan untuk jadi mudah ditiru orang gitu ya. Betul, lu sudah memposisikan bahwa lu bakal populer nih. Iya. Insya Allah gitu. Insya Allah. Jadi ya kan kalau udah populer kan berarti kan mau nggak mau kan ada yang niruin kan. Iya. Ya nggak. Kecuali kalau kita ya istilahnya nggak usah jauh-jauh loh, Dream Theater aja yang segitu kompleksnya. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin gitu loh. Dan yang ngikutin tuh ngerasa keren ketika dia bisa bawain itu kan. Iya. Karena orang menganggap bahwa ini susah gitu loh. Main speednya susah loh gitu. Iya, bukan cuma speed ya. Main lick, main string skipping dan arpeggio, ada alternate picking, ada economic picking di dalamnya gitu kan. Itu juga hal-hal yang ya pokoknya yang membuat seseorang impress. Kalau kita bisa pokoknya keren deh gitu. Keren. Jadi ada ya. Ada. Jadi ada semacam keinginan dari musisi metal termasuk band lu juga ingin supaya lagunya bukan cuma bisa diterima enak, orang bisa headbang, orang bisa mainin juga. Jadi karena pada akhirnya kan gini bro, tuntutan. Gini, manusia kan nggak pernah puas, ya nggak? Artinya ketika dia mungkin ya kayak gua lah atau lu misalkan awalnya dengar musik metal, mungkin awal-awal mungkin cuman begini kan gitu. Tapi karena lu udah saking dengerin itu di mobil, di rumah, di laptop, ada muncul keinginan kita ingin, kayaknya gua seneng banget sama musik ini dan gua pengen ngulik gitu. Kalau udah ngulik mau ngapain coba? Ya mau dipertunjukkan kan? Ditampilkan ke orang kan gitu. Kalau misalkan kita bisa nunjukin itu ke ada event, ada gigs, syukur gitu kan, kita bisa live kan. Tapi kalau enggak pun juga ya minimal di media sosial kan, kita show off atau segala macam gitu kan. Iya enggak kayak gitu? Iya, kayak gitu juga. Jadi awalnya dari dengerin terus bawain karya orang, ujung-ujungnya pengen bawain karya sendiri lah, coba gimana deh gitu. Dan fase-fasenya tuh ada betul. Gitu. Ada di musik metal juga gitu. Artinya kalau di musik-musik lain misalnya musik pop dan sebagainya,
ya dari belajar chord, dengerin dulu ya terus belajar chord dan sebagainya, bawain lagu orang, ujung-ujungnya pengen bawain lagu sendiri, hampir sama kira-kira fase-fasenya musik metal juga gitu. Cuman kalau dengerin musik metal kenceng sambil nyetir di mobil, ya ini juga pening juga pala. Pening juga loh. Apalagi macet dengerin musik metal. Iya. Ada waktunya lah ya. Ada waktunya. Kalau jalan tol lurus ya, gitu ya. Itu biar nggak ngantuk atau apa. Karena membakar gelora semangat spirit. Nah, zone. sekarang gue pengen narik ke arah komunitas, bro. Tetap masih berhubungan dengan musik metal juga. Kita tahu kalau komunitas motor itu kegiatannya kan bukan cuma ngumpul, kadang-kadang ada charity-nya, ada amalnya juga kan, ada bagi-bagi sembako lah, ya pokoknya ada hal yang bisa dilakukan selain bermotor. Musik juga ada, musik yang lain nih. Nah, gue penasaran kalau metal itu selain mereka kumpul untuk main gigs, itu ngapain aja aktivitas lainnya? Ada nggak? Misalkan kayak charity, kayak apa gitu? Ada beberapa komunitas metal yang survive di Lampung ya. Kalau kita bicara Lampung, kalau bicara Bandung beda lagi, mungkin mereka udah lebih dahulu ya, udah lebih bikin event dan sebagainya. Kalau di sini mungkin yang gue lihat aktivitasnya membuat event. Ya, membuat lebih ke event, terus juga membantu mempromosikan teman-teman yang mungkin rilis single dan sebagainya. Kalau di Pringseo itu ada nama ininya tuh kalau Outlaw kalau nggak salah ya. Jadi itu juga bagian dari komunitas awalnya, kemudian membantu untuk publishing dan sebagainya, mungkin gitu. Lebih ke distribusi ya. Jadi pertunjukan dan distribusi lebih kedua hal itu ya yang lebih menonjol ya. Di Bandar Lampung juga ngeliatnya gitu, kayaknya masih event. Yang nggak tahu lah ya, mungkin mereka sudah punya plan-plan untuk charity dan sebagainya, mungkin ada kali ya. Cuman yang gue lihat, yang gue tangkap sejauh ini sih lebih ke komunitas itu membuat event dari kita untuk kita gitu. Kayak di tempo hari di Pekor tuh komunitas apa gue lupa ya. Pokoknya intinya membuat event yang isinya yang main ya komunitas itu juga gitu. Iya. Lebih ke event untuk mengenalkan, dibilang mengenalkan orang juga udah banyak kenal sih. Pertama mungkin memberi ruang untuk musisi-musisi metalnya memainkan musik itu di tengah masyarakat dan sebagainya, membiasakan orang-orang itu dengar musik metal. Kalau dibilang mengenalkan, orangnya udah tahu juga ya, cuman lebih ke membiasakan, musik metal tuh gini tuh. Oke. Menarik ya diskusi soal komunitas metal ini, dan mungkin nggak akan ada habisnya. Kurang lebih gitu lah. Ya, tapi pasti ini insya Allah kita akan bikin lebih banyak seri lagi. Ya. Ini mungkin hanya awal saja untuk sekedar membuka wawasan dan juga wacana diskusi tentunya. Dari apa yang sudah kita bahas tadi kan pasti ada hal-hal menarik yang bisa kita point out ya, yang bisa kita tandai begitu. Meskipun ringan-ringan ya. Ringan-ringan, tapi sebetulnya ada ide, ada gagasan. Ada topik atau tema yang bisa teman-teman mungkin jadikan bahan untuk diskusi selanjutnya ya, atau mungkin bisa diteliti atau sebagainya. Nah, kira-kira mungkin itu dulu untuk sesi kita video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, berikan komen, terus subscribe ya, sebarkan kalau misalkan ini menarik, biarkan semua orang tahu tentang musik dan juga hal-hal yang menyangkut dengan musik, dan juga harapannya kita bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan pengetahuan ya, wawasan untuk teman-teman semua. Itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Bro Prisma. Semoga teman-teman semua sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.